Oke, sekarang kita lanjut ke uji parsial pada persamaan RLS gitu ya. Dimana tujuan dari uji parsial ini adalah untuk menguji gitu. Apakah variabel X gitu ya, secara parsial itu berpengaruh signifikan terhadap variabel Y gitu ya. Nah, di sini kalau kita tulis kembali gitu ya, persamaannya itu adalah Y cap I sama dengan beta 0 tambah beta 1 XI gitu ya. Nah, di sini kan kita mau menguji gitu ya, apakah ini berpengaruh signifikan terhadap ini gitu ya. Nah, untuk menguji parsial ini gitu ya, maka kita ambil parameternya. Nah, kita ambil yang dari beta satunya. Nah, karena di sini kita menguji parameter gitu ya, maka di sini kita akan uji beta satunya gitu. Nah, untuk beta nolnya apakah perlu diuji gitu ya? Nah, kalau yang aku pelajari ya, bisa-bisa aja sih sebenarnya. Tapi, ya tujuannya kan kita mau mengukurkan apakah ya variabel X ini tuh berpengaruh gitu terhadap variabel Y. Nah, kalau misalkan kita uji beta nolnya, ya berarti ya ya cuma konstanta aja gitu kan. Kalau konstanta doang ya berarti nggak ada errornya, nggak ada apanya gitu. Dan juga yang mana mau kita cari tahu nih pengaruhnya gitu dari beta nol, kan nggak ada ya. Nah gitu, makanya yang diuji adalah ya parameter dalam variabel bebasnya atau variabel independennya. Nah, eh, untuk langkah-langkahnya, pertama kita akan tulis hipotesisnya dulu. Nah, di sini H0-nya adalah beta 1 sama dengan 0. H1-nya ialah beta 1 tidak sama dengan 0. Nah, kalau beta 1-nya sama dengan 0, ya berarti logikanya untuk beta 1 di sini. Ya berarti kan dia X1-nya atau XI-nya itu akan jadi 0 kan. Ya kalau misalkan 0 ya berarti cuma beta 0 doang. Artinya ya variabel X-nya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, gitu kan. Nah, kalau beta satunya tidak sama dengan 0, berarti beta satunya ada angka gitu, sesuatu. Nah, di mana ya angkanya itu akan berpengaruh gitu terhadap variabel X. Dan variabel X akan berpengaruh terhadap variabel Y. Nah, makanya kalau beta 1 tidak sama dengan 0, menunjukkan bahwasanya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y gitu. Nah, terus nanti teman-teman bisa tulis alfanya sama dengan berapa gitu. Nah, bebas. Bisa 0,01, bisa 0,05, bisa 0,1 gitu ya. Tergantung kalian gitu ya. Terus kita akan tulis statistik uji. Nah, dalam statistik uji di sini, artinya di sini kita akan menulis rumusnya gitu. Rumus apa yang akan kita gunakan untuk mendapatkan statistik hitung gitu. Jadi, kita akan tulis T hitung gitu ya. Di mana rumusnya itu adalah beta 1 per S beta 1. Nah, kenapa seperti ini? Sebenarnya ini mirip kayak standarisasi sih sebenarnya. Kan di sini beta 1 dikurang parameternya per standar deviasinya kan. Nah, di sini beta satunya kan 0 ya. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cemplungin parameternya, berarti teman-teman ambil dari H0. Nah, beta satunya sama dengan 0. Nah, berarti ini akan jadi 0 gitu. Ya, jadinya ya beta 1 per S beta 1. Nah, gitu. Jadi ya asalnya dari situ. Terus, dari sini kita akan tulis wilayah kritis gitu ya. Nah, wilayah kritisnya di sini adalah tolak H0 ketika T hitungnya lebih dari T tabel gitu ya. Bisa lebih dari sama dengan atau lebih dari gitu ya, nggak masalah gitu ya sebenarnya. Ya, cuman ya biasanya gitu ya, ya lebih dari gitu, bukan lebih dari sama dengan. Tapi kalau teman-teman ada yang belajar gitu ya, lebih dari sama dengan, kayaknya nggak masalah juga sih, gitu ya. Nah, gitu. Tapi biasanya seperti ini. Nah, di sini kan dia konsep itu tidak sama dengan ya. Maka logikanya kan pasti nanti akan ada T hitungnya gitu. Logikanya yang gini. Ini kan distribusi T gitu kan. Pasti di sini akan ada alfa per 2, di sini alfa per 2 gitu. Kenapa di sini alfa per 2? Karena ya tidak sama dengan. Kalau misalkan dia cuma lebih dari, kurang dari gitu ya, maka kita gunakan alfa gitu. Nah, pastinya nanti T-nya di sini kan pasti akan minus atau di sini T-nya akan positif gitu kan. Nah, sebetulnya angkanya sama aja, cuma nanti letaknya ya cuma di sini nanti bakal negatif, ini bakal positif gitu. Untuk angkanya akan sama.
gitu. Nah, sehingga dari sini kita akan harga mutlakkan T hitungnya gitu. Ya, cuman aku biasanya gitu ya, langsung aja T hitung lebih dari T tabel gitu. Ya, cuman nanti kalau ketemu nanti dia negatif, ya udah tinggal harga mutlakkan aja gitu. Kan konsepnya tidak sama dengan gitu kan. Nah, gitu. Nah, biasanya eh, kalau misalkan menentukan wilayah kritis ya, kalau kalian menggunakan software gitu ya, bisa di SPSS atau di R gitu kan. Nah, itu kan biasanya p-value kurang dari alpha gitu ya. Ya, mudahnya gitu kan. Ya, supaya gercep aja gitu. Tapi ya buat kalian yang pengen mengulik lagi gitu ya, T-tabel itu berapa sih gitu. Eh, supaya kita bisa mengetahui, oh ini tolakan nol gitu. Nggak hanya sekedar, oh p-value kurang dari alpha, dia akan tolakan nol gitu. Nah, teman-teman bisa menentukan T-tabelnya dengan cara ya sama kayak untuk confidence interval. Nah, karena ini tidak sama dengan ya berarti T 0,975 N min 2 gitu. Nah, itu tuh tidak sama dengan. Tapi kalau misalkan ya lebih dari, kurang dari gitu ya. Ya berarti teman-teman ya pakai ya 1 min alpha gitu ya, bukan 1 min alpha per 2 gitu. Jadi teman-teman ya bisa pakai 0,95 gitu. Kalau alfanya ya 0,05 gitu ya. Jadi T-tabelnya di sini adalah T 1 kurang alpha per 2 N min 2 gitu. Nah gitu ya. Eh, di sini teman-teman akan menentukan statistik hitungnya. Jadi statistik hitung. Nah, statistik hitungnya di sini ya berarti teman-teman cari beta satunya, cari S beta satunya, lalu dapat T hitungnya. Lalu nanti dapat keputusan. Nah, keputusannya di sini teman-teman akan beralih ke wilayah kritis. Nah, apakah harga mutlak dari T hitungnya lebih dari T tabel atau kurang dari gitu. Kalau misalkan lebih dari, ya berarti dia akan tolakan nol gitu. Dan harapannya, ya kita maunya tolakan nol gak sih? Ya kan? Nah gitu. Jadi kalau misalkan dia nggak tolakan nol gitu ya, atau gagal tolakan nol gitu ya, atau biasanya teman-teman kalau belajar gitu ya, mau kadang kayak terima nol gitu ya. Nah, cuman kalau aku biasanya kalau kayak gini ya, berarti kalau dia terima nol ya berarti gagal tolak nol. Nah, kalau yang ini berarti tolak nol. Nah, gitu ya. Bisa juga sih terima nol gitu ya. Cuman aku nggak terbiasa dengan kata-kata ini gitu ya. Jadi aku ya terbiasa dengan kata-kata ini. Nah, gitu. Atau yang kayak gini, tolak nol berarti gagal terima nol gitu. Ya, tergantung teman-teman sendiri sih. Cuman ya aku emang terbiasa yang dari sini gitu ya. Jadi kalau misalkan eh, di uji berikutnya gitu ya, kalau misalkan ada gagal tolak nol ya berarti terima nol gitu. Kalau tolak nol ya berarti gagal terima nol. Nah, gitu ya. Jadi harapannya adalah tolak nol gitu. Jadi beta satunya ya harapannya tidak sama dengan nol gitu. Terus untuk kesimpulan, ya berarti kita akan tulis nih, dengan tingkat signifikansi 5% gitu, dan jumlah sampel yang digunakan sudah cukup membuktikan gitu. Jadi kalau misalkan alfa gitu ya, kita gunakan alfa gitu, dengan tingkat signifikansi 5% gitu contohnya, dan jumlah sampel yang digunakan. Berarti kita akan mengarah ke beta satunya. Nah, maksudnya H1-nya gitu. Jadi kita mengarah ke H1. Jadi sudah cukup membuktikan bahwasanya variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y gitu. Jadi ya kan signifikansi ya berarti berpengaruh signifikan gitu. Nah, kalau misalkan untuk gagal tolak kanal ya berarti dengan tingkat kepercayaan 95% dan jumlah sampel yang ditentukan sudah cukup membuktikan bahwasanya ya beta satunya ini sorry belum sudah cukup membuktikan bahwasanya variabel X tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y gitu. Cuman ya biasanya aku pakainya ya dengan tingkat signifikansi 5%, bukan tingkat kepercayaan 55%. 95%. Nah, gitu. Itu sih. eh Mungkin di awal-awal kayak sulit gitu ya.
kayak membedakan dengan tingkat signifikansi 5% atau dengan tingkat kepercayaan 95% gitu. Cuman ya karena aku udah terbiasa dengan tingkat signifikansi 5%, maka aku akan gunakan itu. Dan aku akan mengarahkan ke H1-nya. Karena kan tujuannya kita akan menguji apakah variabel X ini itu berpengaruh signifikan terhadap YI gitu. Nah, makanya ya kita akan menggunakan yaitu dengan tingkat signifikansi 5% dan jumlah sampel yang ditentukan sudah cukup membuktikan bahwasanya variabel XI berpengaruh signifikan terhadap variabel YI gitu. Oke, di sini nggak harus gitu ya. Apakah di sini H0-nya sama dengan 0 atau H1-nya tidak sama dengan 0. Teman-teman bisa menggunakan yang ini. Jadi misalkan H0-nya itu adalah beta 1 lebih dari sama dengan 0, H1-nya adalah beta 1 kurang dari 0 gitu ya. Atau ya biasanya bisa juga sih sebenarnya. Ini kita anggap sama dengan aja, tapi ya tujuannya H1-nya tetap kurang dari 0 gitu. Artinya ya ini kita akan menggunakan uji kiri gitu ya. Nah, gitu. Nah, di mana kalau misalkan untuk arah kiri, jadi misalkan gini. Jadi ini T-tabelnya gitu ya. Di mana T-tabelnya itu adalah min T, 1 min alfa, N min 2 gitu. Nah, jadi ini kan kalau logikanya, ini kan gagal tolak kanal ya. Jadi ini 1 min alfa gitu. Sedangkan ini alfa gitu. Dari sini alfa. Nah, dari sini kalau misalkan dia T hitungnya di sini gitu ya. Pastinya kalau T hitung kurang dari min T 1 min alfa N min 2 gitu ya. Maka ini akan tolak kanal gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan kanalnya beta 1 sama dengan 0, H1-nya adalah beta 1 lebih dari 0, maka ya gambarnya ya tinggal dibalik aja gitu. Jadi di sini alfa di mana T tabelnya itu adalah T 1 min alfa N min 2 gitu. Terus kalau misalkan T hitungnya di sini misalkan, ya berarti kan dia lebih dari alfa gitu ya. Ya berarti ya kita akan tulis T hitungnya lebih dari T tabel. Kalau dia seperti ini akan tolak nol gitu. Nah, gitu. Cuman ya biasanya gitu ya. Di sini kita menggunakan yang tidak sama dengan gitu ya. Karena kan logikanya kalau misalkan kita uji seperti ini ya atau gini kan. Nah, ini kan sebenarnya udah langsung kayak kelihatan gitu nggak sih di persamaan regresinya. Di persamaan regresinya itu kita bisa tahu oh beta satunya negatif atau beta satunya positif. Nah, kalau misalkan beta satunya negatif ya teman-teman tinggal uji aja ke sini gitu di uji parameternya gitu. Tapi kalau di persamaan RLS-nya nunjukin dia positif ya, ya berarti dia tinggal cek aja apakah dia lebih dari gitu. Nah gitu. Cuman ya karena emang biasanya menggunakan seperti ini ya berarti kita gunakan ini aja gitu ya. Nah gitu. Nah ini teman-teman harus ingat gitu ya. Kenapa? Karena ini akan apa ya berpengaruh gitu ke RLB gitu, regresi linear berganda. Jadi ya ini kalau RLB pengembangan dari RLS sebenarnya. Ya jadi kalau teman-teman masih belum bisa memahami ya silakan diulang lagi gitu ya supaya teman-teman bisa memahami dan semakin jago. Oke, itu untuk uji parsial.